Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para guru, para asatidz, para ajengan, tokoh masyarakat, alim ulama yang hadir malam ini, duduk bersama merayakan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tidak sebut satu-satu tapi tidak mengurangi hormat dan cinta saya pada semuanya. Insyaallah yang hadir masuk surga. Ini omongan berat, betul? Kok saya berani mengatakan insya Allah yang hadir masuk surga? Itu diambil dalil Al-Quran. Tentang Isra Mi'raj itu disindir dalam satu ayat. Karena Isra Mi'raj ini disebut sebagai fitnah. Fitnah itu ujian. Ada yang percaya, ada yang tidak. Betul? Di Quran disebut yang tidak percaya. Wa ma ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnatan linnas. Kami Allah tidak menjadikan ru'ya yang kau lihat ini kepada Nabi, yang beliau lihat di dalam perjalanan Isra Mi'raj kecuali fitnah. Jadi Nabi waktu pulang dari Isra Mi'raj, saya langsung pulangnya aja ya. Ini kalau berangkatnya kelamaan jatuhnya nih. Ya. Saya rasa peristiwa Isra Mi'raj apalagi pesantren, sepertinya udah paham semua, betul? Iyalah. Ini kita bicara pulangnya dulu, kalau masih ada waktu kita dari awal lagi. Nah, sewaktu Nabi pulang, manusia pada zaman Nabi banyak yang gak mampu percaya, gak mampu nerima. Masalahnya mereka terbiasa dari Mekah ke Baitul Maqdis itu berangkat sebulan. Otomatis pulang juga sebulan. Nah, ini Nabi berangkat pulang malam itu juga. Ini kenapa pada ketawa nih? Hah? Ya. Berbicara masalah waktu. Waktu ini ciptaan Allah. Kadang dari satu sisi cepat, dari satu sisi lama.
Ini sebelum berbicara tentang Nabi dulu di Mesir. Tahu Mesir nggak? Dekat Cikupa dikit sono. Ya. Dulu di Mesir ada seorang ulama berwudu di Sungai Nil pada hari Jumat. Kebetulan beliau terlambat. Khotib lagi naik mimbar khutbah Jumat. Beliau terpeleset, nyemplung ke sungai, muncul di Irak. Ya. Mau masuk surga enggak? Udah percaya aja dah. Iya. Di Irak dilihat orang beda sama di Mesir. Dia nggak kenal orang. Akhirnya kenal satu orang, berbicara, dilihat ini orang berilmu. Akhirnya dipanggil untuk mengajar. Mengajar, orang lihat ini orang nggak punya istri. Kan biasa orang tuh ketahuan habis ngajar pulang deh ketemu bini. Ya. Dan memang istri ini luar biasa ya posisinya. Makanya di Quran tuh disebut litas kunu ilaiha. Jadi istri itu kita tenang. Makanya orang kalau nggak punya istri sehat kagak, sakit kagak. Betul. Tuh kalau orang nggak punya istri kayak angkot nggak ada terminalnya. Muter aja muter. Ya. Memang rada-rada gampang marah tuh orang punya bini tuh. Ya. Okay. Iya. Dilihat ini orang nggak punya istri, akhirnya dikawinkan di sana di Irak. Kawin, punya anak 1, 2, 3 sampai 5 anaknya. Dia ke Sungai Furat, kepeleset, muncul lagi di Mesir. Itu khotib belum selesai khutbah. Di Mesir khotib belum selesai khutbah, dia sudah menyelesaikan 5 anak. Tuh. Subhanallah. Ini anaknya tahu bahwa bapaknya itu dari Mesir. Akhirnya anaknya 5 dari Irak datang. Nah sekarang Isra Mi'raj. Ada diriwayatkan bahwa Nabi di Mekah waktu berangkat, summa arudduhu minal ars qabla ayyabrudal fars. Nabi kembali dalam perjalanan Isra Mi'raj, tempat duduknya belum dingin. Ini jamaah nih, tikar nih yang diduduki panas tuh. Bener kan? Kita duduk tuh panas. Kita kalau berdiri ya kurang lebih 1 menit dingin tuh tempat. Ini tempat belum dingin Nabi udah balik. Dari satu sisi cepat, tapi dari satu sisi lama sekali. Sekarang Nabi naik ke langit. Pertama, kedua sampai ke-7 naik lagi. Sedangkan di Quran disebut yang punya bintang cuman langit pertama aja. Wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabi. Kami hiasi langit dunia dengan bintang. Ini diteropong jutaan tahun cahaya, masih ada bintang, berarti masih langit pertama. Belum langit kedua. Ini panitia minta air dong. Padahal tadi ya wajar. Jangankan air, bini aja lupa. Ya, bismillah.
Nah sekarang kita Masya Allah dari rumah hadir Isra Mi'raj Nabi. Berarti kita ada rasa cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta Nabi inilah agama sebenarnya. Jamaah jangan kaget. Agama itu bukan cinta Allah. Kok bisa? Soalnya cinta Allah kita dibarengi Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu mengaku paling cinta kepada Allah. Orang Nasrani juga sama. Ayat kita tahu wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kita ini anak-anaknya Allah, kekasihnya Allah. Coba bayangkan. Makanya beberapa waktu lalu nih orang Nasrani pada senang. Ada satu gereja mengatakan puji Tuhan, salah satu anak Tuhan berhasil menguasai wilayah mayoritas Islam. Ternyata anak Tuhan yang dimaksud si Ohai. Ini orang Banten tahu Ohai juga kali ya. Coba bayangkan. Iya. Dan memang betul. Mungkin kita taunya Kristen, Nasrani, Tuhan Yesus. Enggak. Ya. Oh hai anak Tuhan. Biar kita gimana sih? Ya. Cuman kita kan suka mengiklal. Orang Arab tuh nggak suka bahasa yang berat. Ini nih kita bikin aduh. Hampir gue batuk aja nyebutnya. Ya. Dan kita mungkin sering dengar orang Nasrani mengatakan Tuhan Allah di surga. Kan gitu. Allah siapa? Allah. Cuman dia nggak baca tajwid. Betul nggak? Coba dia duduk sama guru ngaji sebentar aja. Pasti bacanya Allah. Kalau nggak bisa juga, kita bawa ke Cimande, kita urut lidahnya. Itu mah lidah keseleo. Yahudi juga cinta kepada Allah. Sampai dia menggambarkan cintanya kepada Allah seperti cinta anak, bukan cinta istri. Memang apa bedanya cinta anak, cinta istri? Anak tidak punya seleksi. Anak kita kecut, kita cium. Bini kecut, kita mundur. Ya bener kan? Coba lihat anak kita. Bangun tidur dicium. Pergi kerja dicium. Pulang dicium. Emaknya gendong, anaknya dicium, emaknya kagak. Emaknya kena juga sih seminggu sekali. Jarang. Ya. Itu orang cinta anak luar biasa. Yahudi mengaku cinta kepada Allah, tapi mereka diponis neraka, dimurkahi Allah karena mereka tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh orang cinta anak tuh luar biasa. Ini jujur ya. Kebanyakan orang tuh tidak senang dikalahin, tidak senang disaingi, betul nggak? Itu sifat orang begitu. Kecuali dikalahin anak seneng. Pertama dikalahin muka, anaknya cakep, bapaknya hancur. Itu bapaknya seneng tuh. Anaknya digendong keliling kampung. Anak siapa pak? Anak saya Masya Allah cakep. Tahu nurun siapa nih? Soalnya dilihat mukanya kurang. Anaknya cakep. Makanya kita nih orang laki yang mukanya kurang, biar anak cakep cari bini yang cantik lumayan. Nah lu pentet hitam. Kalau biar anaknya biar bagus, cari istri yang putih tinggi. Kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, akhirnya dapat selevel deh. Hitam pendek. Bini juga begitu, abis deh bocah dia lahir. Tuh. Itu Yahudi menggambarkan cintanya kepada Allah seperti cinta anak.
Wah, orang senang disaingin anak. Tuh orang tua senang tuh kalau kalah sama anak. Sekarang ada anak lebih pinter dari bapaknya. Anaknya pinter mengaji. Bapaknya cuma mandiin burung. Burung aja dimandiin tiap hari. Sampai pucat tuh burung dimandiin tuh. Kayaknya ada deh nih, banyak nih. Habis umur mandiin burung. Habib cuma dikasih air. Ya kasih deh yang bikin ngilangin ngantuk apa kira-kira. Ya udah syukur dikasih minum. Ya. Tadi ngomong apa ya, lupa ini. Ya. Ya. Jadi orang tuh tidak suka disaingi, tidak suka dikalahin, tapi kalau dikalahin anak suka. Nah, ini saya angkat kisah karena orang Yahudi mengaku cinta Allah seperti cinta anak. Tapi kenapa mereka dimurkahi Allah? Karena orang Yahudi ini itu dia ungkap ketidaksenangannya kepada Nabi. Dia nggak suka sama Nabi. Dia nggak suka kelahirannya. Sampai peristiwa Isra Mi'raj ini di Palestina itu ada batu yang mau ikut ke Nabi ke langit. Ya, ini batu sekarang tidak ke bumi, tidak ke langit. Itu orang Yahudi diganjal pakai kayu. Padahal kayu dilepas juga batunya tetap. Karena kalau orang lihat dia sama masuk Islam, dia tutupi. Ya, yasuddun nas an sabilillah. Dia cegah orang supaya tidak menuju ke jalan Allah, menuju ke agama Allah. Makanya agama nih itu cinta Nabi. Buktinya Nabi menyuruh kita mendidik anak dalam 3 perkara. Iya. Gak apa-apa, belum juga hujan batu. Saya malah kepingin mandi nih, tergerah nih. Jangan lari. Air juga. Cuman minggir dikit. Ya. Yang penting gak bawa surat rumah, kebasahan, gak apa-apa. Ini apa nih? Riuh nih, hujan. Tenang aja, tenang ya, tenang. Minum deh yang ada air, minum. Jangan-jangan kagak ada air kali ini. Belum. Makanya Nabi mendidik kita 3 perkara. Hubbi nabiyikum. Jadi agama itu kita dididik cinta Nabi dulu. Nah ini nih akibatnya nih gak cinta Nabi nih. Banyak yang milih kafir, betul gak? Iya. Coba dia cinta Nabi, gak mungkin lah. Nabi ditawari macam-macam, gak ada yang beliau terima. Dia mencintai kita. Ya, kita dipantau terus. Kalau kita berdosa, Nabi duluan yang minta ampun buat kita. Banyak dari kita berdosa belum minta ampun. Ya, jadi biar timbul rasa cinta. Ajari anakmu cinta Nabi. Nabi sekarang sudah tidak ada di hadapan kita. Wa hubbi ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi, pemahaman keluarga ada 2 versi. Keturunan Nabi, dzurriyyah sudah, saya nggak bahas panjang. Nah, termasuk keluarga Nabi itu para guru agama. Karena mereka itu menolong Nabi menyebarkan agama, ilmu yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru ngaji, para ustadz, para kiai, para ajengan itu harus kita cintai. Karena kita ngarep pemerintah
memperhatikan guru ngaji belum. Yang diperhatiin komodo sama orang hutan. Ini benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka melihat komodo hampir punah. Setahu saya ustadz juga hampir punah. Hampa lama sama jarang loh ustadz tuh. Ya, kalau ustadz soma banyak. Tapi guru agama yang betul mengajar itu jarang. Ya. Ini komodo nih miliaran uang pemerintah. Bagaimana enggak miliaran? Itu komodo binatang buas, purba. Kalau makan pagi aja, 1 ekor sapi dilempar, habis tuh sapi dikeroyok. Ustadz kan enggak segitu sarapannya. Nah, ini boleh nih. Tuh, boleh. Masih panas jadi. Yang penting ada dulu. Iya. Belum lagi orang utan. Orang utan tuh kalau makan apel 1 bakul 200 biji sekejap. Plok. Orang utan. Ya. Nah, ini dana keluar 1 ekor orang utan setahun 200 juta 1 ekor. Itu duit tuh. Saya mau nanya, kira-kira kalau ada ustadz kita kasih dana 200 juta setahun, betah nggak di musolah ngaji? Apa kata ustadznya? Alaiha nahya wa alaiha namut. Aneh hidup di sini, aneh mati di sini dah. Tapi sayang uang itu dielep sama orang utan, nggak sampai ke enggak. Ya itu dia. Ini sedikit tentang pemerintah kita. Ya, rupanya dia lebih sayang orang utan daripada ustadz. Diterusin kan nih? Ini jamaah udah mulai lemes nih kayaknya. Ya. Baru qiraatul Quran, baru kita baca Quran. Karena bahaya. Takutnya nanti pintar Quran tapi tidak cinta Nabi. Apa coba? Nah, ini kita di dalam Islam yang membuat indah Islam itu cinta. Cinta pada Nabi. Ada rasa laulaka ya zinatal wujud ma toba aishi wala wujudi. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi yang mulia, tidak ada nikmatnya hidupku. Ya. Memang betul. Saya belum berbicara ibadah. Ibadah nanti kita lihat. Kita bicara cinta dulu. Ya. Yang membuat nikmat itu cinta. Coba lihat, kadang ada orang rumahnya bagus. Indah, luas. Tapi kadang dia enggak cinta sama istri. Gerah di rumah. Akhirnya dia betah di gubuk sono. Terus ke sana. Tahu ada apa? Ternyata ada janda muda diincar. Dia betah, ada cinta. Kita jujur, nggak boleh bohong. Tuh. Jadi cinta ini yang membuat indah segala-galanya. Termasuk ngaji Quran. Coba kita suka Quran. Itu jamaah tadi nggak ada yang mau berhenti tuh. Akhirnya kalau terus nggak ada ceramah-ceramah akhirnya ujung-ujungnya. Quran terus sampai pagi akhirnya. Ya dimaklumin deh. Cuman aneh khawatir entar dangdutan begini juga. Terus. Ada juga begitu. Udah jam 1 masih terus aja nyanyi. Ada yang begitu nggak? Nggak ada di sini deh. Di Maulid soalnya. Itu. Jadi yang membuat indah itu cinta. Dan yang membuat kita semangat, sekarang bicara ibadah nanti. Ibadah perlu semangat nggak kira-kira? Perlu. Semangat itu dari cinta, makanya cinta ini mengalahkan badan. Apa artinya mengalahkan badan? Kita kalau cinta, sakit ngaku sehat, betul nggak? Kalau kita tidak cinta, sehat ngaku sakit. Coba kita dipanggil orang yang kita cinta. Kita datang walaupun sakit.
Kata dia, bang, dengar-dengar abang sakit. Siapa yang bilang sakit? Fitnah ya. Nggak mau dia bilang sakit. Coba kita dipanggil orang yang gak suka, bilangin lagi sakit. Idza kanatin nufusu kibaran taibat limuradihal ajsadu. Apabila jiwa kita ini cinta, badan kita kalah. Ya. Salah satu contoh kecintaan sahabat Zaid ibnu Dathina pada Nabi. Ini beliau diikat sama orang kafir di pohon kurma. Nggak dikasih air, nggak dikasih makan, dijemur di panas matahari. Mungkin yang pernah ke Mekah tahu tuh panasnya Mekah bagaimana tuh. Luar biasa. Ya. Diikat. Kenapa diikat? Karena dia ikut ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Ini pemimpin orang kafir mau tahu ini cintanya sahabat seberapa sama Nabi. Dia katakan, ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al-an makana. Kamu mau gak sekarang yang gantikan kamu Nabi Muhammad saya ikat, kamu saya bebasin dari hukuman mati. Begitu nama Nabi kekasihnya disebut, kata beliau, wallah, demi Allah, la uhibbu, saya gak suka kekasihku Nabi Muhammad al-an di rumahnya tusibahu syaukah, ditusuk duri aja, lalu saya bebas dari hukuman mati. Enggak, saya lebih baik dihukum mati daripada Nabi ditusuk duri. Jangan sampai dia sakit. Jangankan gantiin saya dihukum mati, dia ditusuk duri saya tidak rela. Sampai orang kafir bilang, belum pernah saya nemu ada orang cinta pada orang seperti cintanya sahabat Nabi pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu di perang Uhud, kita lihat orang kafir menyerang Nabi dengan panah, tombak. Itu sahabat dijadikan punggungnya sebagai tamengnya. Punggungnya ditombak, tidak peduli.